Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Saiku dan analisis CDE. Sebelumnya kita buka dulu Saiku, klik New Saiku Analysis, lalu tunggu dulu sedang proses. Nah, klik select a cube. Di sini ada fakta penjualan yang sudah kita analisis sebelumnya. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu pada tab dimension dan measure, kita pilih dimensinya sendiri, kita pilih teritori, dan teritori itu ada teritori, stage, dan city. Kita pindahkan ke kolom. Ini gunanya untuk menganalisis sebelum kita tampilkan di dashboard. Untuk measure-nya sendiri, kita pindahkan semua measure ke dalam row. Nah, lalu setelah kita pindahkan semuanya, akan muncul tabel yang menandakan order, quantity order, dan amount. Kita pilih mode chart. Kita akan menggunakan chart line. Nah, dalam chart line ini akan muncul chart berbentuk garis yang di sini mengimplementasikan kolom dan row yang tadi kita sudah pilih. Nah, ini adalah hasil analisis Saiku. Lalu kita akan masuk ke CDE. Klik CDE. Sebelum kita masuk ke CDE, saya terlebih dahulu akan menjelaskan struktur layout pada CDE. Di struktur layout CDE itu sendiri ada 3 komponen. Yang pertama layout panel, yang kedua komponen panel, dan yang ketiga data source panel. Dalam layout panel ada layout structure yang terdiri dari save as template, lalu ada apply template, yang ketiga ada add resource, dan yang terakhir ada add row. Dalam komponen panel sendiri terdiri dari komponen dan properti seperti chart, order, generic, script, select, custom, community contribution, select, CDF core functionality, dan widget. Dalam data source panel terdiri dari data source dan property. Setelah itu, karena kita sebelumnya sudah pernah membuat, kita edit saja di file, manage, edit. Lalu akan muncul open, location-nya di hasil, pilih dashboard, open. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita sudah pernah membuat 3 row dengan nama dashboard header, parameter, dan objek. Dalam row yang pertama terdiri dari HTML saja. Nah, di HTML itu sendiri, HTML bernama total transaksi. Nah, HTML ini sendiri ditambahkan di sebelah
di HTML-nya itu sendiri ditambahkan di row. Klik row-nya lalu pilih yang add HTML. Untuk row yang kedua terdiri dari 2 kolom. Nah, untuk menambahkan kolom, klik add kolom. Row yang kedua bernama dashboard parameter. Kolom yang pertama berisi 1 HTML. Klik HTML yang ini. HTML itu sendiri diisikan dengan select year. Lalu yang kedua dengan nama select parameter year. Ini adalah nama kolom yang kedua. Lalu untuk row yang ketiga terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama terdiri dari 2 row. Kolom pertama bernama first column. Isikan di sini. Untuk row yang pertama bernama featured title. Featured title ini sendiri mempunyai 1 HTML. Featured title isikan nama di value. Untuk HTML yang di featured isikan featured di HTML. Lalu ada row yang kedua. Row yang kedua bernama featured object. Untuk kolom yang kedua berisikan 2 row. Row yang pertama bernama bar chart title dan yang kedua bernama bar chart object. Row yang pertama berisikan 1 HTML. HTML itu bernama bar chart dan yang kedua row-nya bernama bar chart object. Setelah kita di layout panel, kita akan mengisikan komponen panel. Untuk komponen panel itu sendiri kita mempunyai 3 grup. Grup yang pertama bernama select chart, yang kedua chart, dan yang ketiga generic. Masing-masing grup ditambahkan di bagian kiri. Untuk grup yang pertama ditambahkan select komponen. Select komponen ini silakan tambahkan di select. Nah, di sini ada select komponen. Anda tinggal klik dan lalu nanti akan muncul di bagian grup. Untuk select komponen sendiri isikan parameter nama listener, parameter value SID dan lain-lainnya seperti ini. Untuk yang kedua, grup yang kedua berisikan chart. Nah, chart ini ada di sebelah kiri juga. Isikan dengan 2 chart, yaitu V-chart dan bar chart. V-chart sendiri berisi data seperti ini kurang lebih dan isikan parameter year dan value parameter year. Setelah itu oke. Untuk data source-nya nama vchart underscore query dan yang ke bawah, dan data yang ke bawah kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Ini juga sama. Nah, untuk yang grup ketiga berisikan simple parameter. Simple parameter itu sendiri ada di karena ini tipenya generik, jadi ada di generic. Nah, ada simple parameter. Kita tinggal klik dan nanti akan muncul di sini. Nah, isikan seperti ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada data source panel. Data source panel ini sendiri berisikan tentang SQL query yang kita akan tampilkan di dashboard.
SQL query yang kita pakai yaitu klik di SQL query. Lalu SQL query ini mempunyai dua SQL over, yaitu ada SQL over SQL JDBC dan SQL over SQL JNDI. Kita di sini akan memilih SQL JNDI. Untuk SQL JNDI yang pertama bernama select your query, select underscore your underscore query. Klik. Nah, karena ini query, jadi kita harus membuat query-nya terlebih dahulu. Untuk yang lain, isikan seperti data sebelumnya. Dari ketiga SQL query ini, yang membedakan adalah query-query-nya. Query yang pertama kurang lebih seperti ini. Jika sudah, klik OK. SQL yang kedua bernama featured underscore query. Sama datanya seperti sebelumnya, yang membedakan yaitu query-nya. Untuk SQL featured seperti ini. Lalu OK. Dan untuk parameternya sendiri, isikan dengan nama year, value-nya kosong, dan tipenya integer. Lalu OK. Untuk yang bar chart query, isikan seperti ini. Untuk query-nya, isikan data kurang lebih sama seperti ini. Lalu OK. Nah, jika ketiga komponen di layout CDE sudah semua, lalu kita coba untuk preview your dashboard. Dalam preview ini, kita akan mencoba memunculkan hasil dari analisis bar chart dan pie chart yang sudah kita buat. Nah, di sini akan muncul total hasil penjualan dan ada dilengkapi dengan select year. Ada pie chart dan bar chart. Ini adalah data pada tahun 2003. Untuk data 2004 kurang lebih hampir sama seperti ini, dan untuk data 2005 kurang lebih sama juga seperti 2004. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang analisis Saiku dan analisis CDE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.